Puji dan shalom umat yang dikasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semua karena tuntunan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah buat kami. Kalau kami ada pagi ini sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu semata-mata buat kami. Bapak terima kasih pemeliharaan, perlindungan yang Kau berikan buat kami. Kami terus makin hari akan menyadari akan tuntunan-Mu. Kami dipelihara, kami mendapatkan makanan yang terbaik daripada Kau. Oleh sebab itu Tuhan berbicara buat kami pagi ini Tuhan. Kami rindu mendengar tuntunan-Mu, kami rindu mendengar pesan dari-Mu Tuhan. Berbicara buat kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan. Gimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu Saudara? Tetap semangat, jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Tantangan boleh datang mewarnai kehidupan kita, tapi jangan menjalani hari lepas hari tanpa tahu harus melakukan apa. Kadang-kadang ada orang yang menjalani hari-hari lost, nggak tahu mesti melakukan apa, nggak tahu harus mengerjakan apa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, nggak ada hal yang lebih penting selain belajar berjalan bersama Tuhan. Yang di tengah kondisi sesulit apapun, sehingga kita tahu tujuan Tuhan di dalam hidup ini dan tahu memutuskan apa yang benar di setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa di dalam situasi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, meskipun hari ini sudah memasuki masa new normal, banyak orang kembali beraktivitas, tapi biar bagaimanapun juga di masa-masa ini kita memiliki waktu sebetulnya di rumah lebih banyak, ya, dibandingkan waktu-waktu sebelum terjadinya masa pandemi. Artinya gunakan kesempatan ketika kita ada bersama-sama keluarga. Gunakan kesempatan ketika kita memiliki waktu lebih, ya, untuk apa? Untuk bangun persekutuan dengan Tuhan, bangun persekutuan dengan sesama anggota keluarga. Karena bukankah kita sering dengar di berita-berita bahwa di tengah masa pandemik COVID-19 ini banyak orang kan ada di dalam rumah bersama-sama. Suami yang biasanya di luar ada di rumah, istri yang biasa di luar ada di rumah. Dan ternyata apa yang terjadi kalau kita lihat berita-berita, angka perceraian meningkat. Ternyata dengan berkumpulnya anggota keluarga di dalam kesempatan di masa pandemik ini ternyata menimbulkan banyak hal yang ketidakcocokan. Nah, tetapi mari Bapak Ibu Saudara, saya ingat juga kemarin beberapa 1-2 hari yang lalu ketika ada orang datang konseling untuk minta mau bercerai dengan pasangannya untuk alasan yang sangat konyol sekali. Saya pikir mari ambil waktu sejenak. Ya, apakah ini hal-hal yang kita mau isi? Apakah ini adalah hal yang dikehendaki Tuhan? Lalu banyak keputusan-keputusan yang diambil orang-orang percaya hanya berdasarkan emosi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah berusahalah mengenal Tuhan. Wow, berusahalah mengenal Tuhan. Saya dapat pesan ini pada hari Jumat kemarin. Apabila kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pesan demi pesan selama minimal 2-3 minggu terakhir, kita nangkap sesuatu enggak? Kalau saya renungkan, wow, Tuhan lagi bawa kita ke dalam sebuah pengenalan akan Tuhan. 2 minggu lalu pesannya adalah tentang hikmat di dalam menimbang segala sesuatu. Tuhan mau kita, kalau nggak punya hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Kejar persekutuan, tangkap pengetahuan, takut akan Tuhan. Ada awal kita memperoleh hikmat itu. Kemudian minggu lalu pesannya tentang mari masuk lebih dalam lagi. Dan minggu ini adalah berusaha mengenal Tuhan. Wah, Tuhan lagi bawa kita ke dalam sebuah pengenalan yang kali ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan merasa mengenal Tuhan. Karena ternyata gini kan, ada efek yang bahaya kalau umat Tuhan nggak mengenal Tuhan. Karena di Hosea 4 ayat 6 kan di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ketidakmengenalan umat Tuhan membuat umat Tuhan binasa. Nah, arti kata binasa, damah, itu bukan cuma sekedar tewas atau hancur. Tetapi arti kata binasa adalah artinya diam, silence, bungkam.
tidak lagi mengalami perkara-perkara bersama Tuhan. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketidakmengenalan umat Tuhan sama Tuhan yang membuat umat Tuhan yang seharusnya berbicara tentang kebenaran, umat Tuhan yang seharusnya memberikan contoh, umat Tuhan yang memberikan arahan hasil persekutuan dengan Tuhan, tidak ada lagi. Karena tidak kehilangan pengenalan akan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan ketika umat Tuhan mengenal Tuhan. Maka dia mulai mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan, dapat sesuatu kemudian disampaikan, dicontohkan seperti itu. Wow. Ternyata dampaknya besar, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Nah, Tuhan gak mau kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang gak tahu apa-apa tentang maksud Tuhan. Ya, ada hari-hari ini kalau diperhatikan banyak sekali hal yang enggak terjadi di antara orang percaya. Banyak orang-orang percaya tertipu tertipu di sini, tertipu di sana. Ini adalah bukti bahwa kehilangan kepekaan lagi. Begitu mudah dibodohi. Kemudian apalagi kalau saya perhatikan orang-orang sudah mulai menurunkan standar kebenaran. Orang-orang menurunkan standar aturan yang sudah ditetapkan. Hari-hari ini mestinya kita menaikkan standar kita. Jangankan menaikkan standar yang sudah ada pun turun. Makanya masa pandemi COVID ini banyak orang beristirahat secara fisik, ternyata juga beristirahat di dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Nah, orang yang tadi saya sampaikan, di tengah masa ini ingin cerai dengan pasangannya, ternyata dia dapat dorongan lebih besar lagi untuk menceraikan pasangannya atas saran pendetanya. Dan ternyata ujung-ujungnya dia mau kawin sama pendetanya. Saya pikir udah pada gila kali. Orang-orang udah gak bisa memberikan nasihat yang benar lagi. Bahkan sosok pendeta, bukan hamba Tuhan ya, bukan hamba Tuhan ini pendeta. Pendeta yang seharusnya bisa memberikan arahan yang benar, juga sama ngaconya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kekristenan bisa tercemar gara-gara orang-orang model kayak begini. Semua melakukan hal yang seenaknya, cuma disisipi supaya lebih rohani, disisipi kata Tuhan. Inilah bukti bahwa ternyata pentingnya orang-orang percaya mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, mengenal isi hatinya. Nah, mari sebab itu saya ajak kita buka apa yang jadi pesan ayat firman yang mendasari pesan Tuhan. Diambil dari Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Tapi penekanannya ada di ayat yang ketiga. Oleh sebab itu kita buka ayat yang ketiga langsung. Karena saya percayalah Hosea 6 ini gak asing buat kita. Hosea 6 ayat 3 bilang begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, latar belakang daripada kitab Hosea ini adalah tentang bagaimana Allah melalui Nabi Hosea memanggil orang Israel untuk bertobat dari jalan-jalannya yang mereka melakukan jalan-jalan hari-hari hidupnya sekendak hati mereka. Melakukan penyembahan-penyembahan berhala hanya karena merasa nggak merasakan apa-apa dari Tuhan, dari Allah yang hidup. Begitu mudah mereka berpaling untuk menyembah berhala. Kemudian mereka hidup di dalam kefasikan, sehingga akibatnya ada konsekuensi. Mereka akhirnya mengalami pembuangan kan ke wilayah ini kan kerajaan Israel, kerajaan utara. Mereka dibuang, bangsa Israel kepada kerajaan Asyur. Tetapi yang luar biasa, kalau kita perhatikan kitab Hosea ini, memang Tuhan marah atas ketidaktaatan daripada umat Israel. Tetapi Tuhan lewat nabinya menyerukan, ayo kembali. Artinya di sini Tuhan melihat di sini kita melihat betapa Tuhan sekalipun marah kepada bangsa Israel, tetapi Dia mempertahankan kesetiaannya dan kasihnya kepada bangsa Israel untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah. Tuhan menantikan. Kalau Bapak Ibu pernah ingat tentang kisah anak yang hilang, si anak bungsu. Ketika dia habis melakukan hal yang salah,
Ketika dia memutuskan untuk pulang, bapaknya sudah menantikan selama ini di depan, menantikan kepulangan sang anak. Inilah gambaran kebaikan Tuhan yang seringkali tidak dipahami oleh umat Israel atau orang percaya. Ketegasan dan kelemah lembutan Bapa di surga. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, bahasa Israel kalau kita perhatikan di surat-surat khususnya Perjanjian Lama, mengalami banyak masa pasang surut iman, mengalami pasang surut kepercayaan kepada Tuhan. Jadi sering digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel sama Tuhan itu seringkali digambarkan seperti siklus roda berputar. Terus putar. Di satu waktu bertobat, kemudian ketika bertobat mengalami keadaan tenang. Ketika keadaan tenang mulai berpaling dari Tuhan untuk iring penyembahan-penyembahan yang lain. Ketika mereka melanggar karena melakukan penyembahan kepada Allah lain, datanglah masalah serbuan dari bangsa lain. Waktu mereka diserbu oleh bangsa lain, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan tolong mereka. Waktu Tuhan tolong mereka, keadaan menjadi aman lagi, menjadi tentram lagi, dan mereka kemudian berpaling lagi dari jalan-jalan Tuhan. Seperti roda berputar, mereka berbuat sekehendak hati mereka. Nah, pengenalan mereka akan Tuhan itu begitu dangkal. Ya, seringkali Tuhan dianggap seolah-olah nggak ada. Waktu mereka mengalami masalah, mereka berseru dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan tolong, Tuhan dianggap nggak ada. Dan mereka kembali berbuat sekehendak hati mereka. Mereka berbuat menurut apa yang baik, menurut pandangan hati mereka. Dan seringkali juga mereka salah menafsirkan kebaikan Tuhan. Mereka salah menafsirkan perbuatan Tuhan. Mereka mengaku memiliki Tuhan, tapi mereka tidak memperlakukan Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Israel pernah mengalami masa kekelaman. Ya, banyak masa-masa kekelaman yang dialami bangsa Israel, tetapi ada satu masa kekelaman yaitu di zaman hakim-hakim, di mana di situ dikatakan di dalam Hakim 21 ayat 25. Di situ dikatakan gini, pada zaman itu nggak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalimat ini simpel, setiap orang berbuat menurut apa yang baik menurut pandangannya. Tapi ini sebetulnya dalam masa kekelaman bangsa Israel. Bayangkan, orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau satu orang, ini bisa ditampilkan tadi. Kalau satu orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau 10 orang, maka kita akan menyaksikan 10 orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Betapa kacaunya keadaan. Dan bayangkan waktu itu bangsa Israel semuanya menurut apa yang benar, melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, bukan melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Maka kita akan melihat betapa lalu lintas daripada orang-orang yang melakukan kehendak hatinya dan dia anggap itu benar yang dia lakukan. Wah, betapa kacaunya keadaan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau hari ini umat Tuhan, orang percaya masih berprinsip melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, sebetulnya dia lagi bikin kekacauan atas negeri, dia lagi bikin kekacauan atas rumah tangganya sendiri, dia lagi bikin kekacauan atas gerejanya, dia bikin kekacauan atas kehidupannya. Karena dia pikir dia melakukan apa yang benar, tetapi bukan apa kata Tuhan. Padahal gini Bapak Ibu, beberapa pesan minggu demi minggu ini kita kan mendengar bahwa kebenaran sudah diberikan. Firman-Nya ada pelita bagi kakiku, terang buat jalanku, Tuhan udah berikan jauh-jauh hari. Akses untuk datang mendekat kepada Tuhan sudah terbuka lebar. Siapapun orang percaya bisa datang menghadap Tuhan. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penuntun dan penolong penghibur. Maka seharusnya gak ada lagi orang percaya yang berbuat sekehendak menurut pandangan mereka sendiri. Harusnya, ya. Nah, apa sih akibatnya?
Daripada orang-orang percaya yang masih berjalan menurut apa yang beneran, menurut pandangannya sendiri, yang pasti nggak sampai ke tujuannya Tuhan. Itu satu hal. Nggak sampai ke tujuannya Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau pergi ke sebuah tempat, zaman sekarang ini sudah jauh lebih mudah dibandingkan zaman sebelum ada gadget, sebelum ada Google Map, sebelum ada peta apapun namanya. Zaman dulu, saya harus buka peta kalau ketika masuk ke wilayah yang baru. Saya pelajari, saya hafalin itu belok kanan, belok kirinya. Tapi hari ini kan, kita buka map, kemudian gadget ngomong sendiri kan, belok kanan, belok kiri, berapa ratus meter. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri, sekalipun ada tuntunan, kalau dia punya prinsip, aku melakukan apa yang benaran menurut diriku sendiri, kira-kira nyampe nggak? Nggak nyampe. Belum lagi ditambah si gadget penunjuk jalan itu memang kan harus diupdate sekian lama, supaya gini, kadang-kadang di Indonesia jalannya kan gampang dirubah. Jalan peta masih menunjukkan gambar ini, padahal kenyataannya udah beda. Makanya perlu kalibrasi, alat-alat kesehatan, timbangan badan, timbangan darah, tensi, itu pun mesti dikalibrasi. Supaya apa? Supaya menunjukkan keakuratannya. Demikian pula kita, Bapak Ibu. Kita harus mengkalibrasi diri kita waktu kita datang kepada Tuhan. Di situ kita menyelaraskan kembali, nangkep kembali tujuan Tuhan, nangkep kembali maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Namun ketika orang percaya melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, maka nggak nyampe tuh ke tujuan yang Tuhan maksud. Itu yang pertama. Yang kedua, akan terjadi kekacauan. Buat apa aturan diberikan kalau semua memutuskan apa yang benar menurut pandangannya sendiri? Buat apa ada kebenaran firman? Ya, hari-hari ini orang pegang Alkitab bisa 5 atau 6 Alkitab, berbagai versi, apalagi lewat di gadget. Nah, kebenaran yang telah disediakan itu, kalau manusia melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, akan tetap terjadi kekacauan. Kadang-kadang saya di dalam menangani problema-problema yang dimiliki orang-orang percaya, ya, kelompok-kelompok, persekutuan. Kadang-kadang saya dibuat terheran-heran. Sekelompok orang percaya dan terjadi kesalahan di situ, terjadi pelanggaran di situ. Saya cuma bertanya, dari sekian banyak, tidak ada satukah yang bisa menyerukan apa yang benar menurut Tuhan? Masa sih semuanya salah? Masa sih semua nggak berani nyatakan kebenaran? Nah, ini dibutuhkan hari-hari ini. Kalau enggak, yang terjadi adalah kekacauan. Nggak ada satupun yang bisa menyatakan kebenaran Tuhan. Nah, inilah dampaknya. Nah, Nabi Hosea ini mencoba mengingatkan bangsa Israel akan sifat dan kebaikan Tuhan yang seringkali disalah mengertikan oleh mereka. Lewat Nabi Hosea, Tuhan menyerukan, ayo, yang penting berbalik dari jalan yang salah dan ikut Tuhan. Simple sebetulnya. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Apabila kita perhatikan pesan Tuhan, ya seperti saya sampaikan di awal, kalau kita sampaikan pesan Tuhan beberapa minggu terakhir, kita seharusnya ngerti bahwa ternyata Tuhan sedang membawa kita kepada pengenalan yang sungguh-sungguh kali ini sama Tuhan. Nangkep banget, oh Tuhan maksudnya gini, oh ini hatinya Tuhan. Ya. Memang ada perbedaan besar yang namanya mengenal Tuhan dan hafal tentang Tuhan. Ya. Nggak salah hafal tentang Tuhan, hafal tentang kisah-kisah, hafal ayat-ayat. Tetapi mengenal Tuhan adalah mengenal hatinya Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, dan yang pasti memang nggak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ada yang menarik di sini. Di sini dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada berapa kali pengulangan? Ada 2 kali pengulangan. Tuhan ajak mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh. Nah, kata berusaha sungguh-sungguh, yang dalam bahasa Ibrani-nya radab. Radab itu artinya yuk, kejar, to pursue, to chase, kejar sungguh-sungguh sampai dapat akan pengenalan akan Tuhan itu. Ya, jadi
Agar orang percaya demi mengenal Tuhannya harus melakukan sebuah pengejaran. Kita nggak bisa diam kemudian udah kenal deh. Tapi kita harus kejar Tuhannya, kejar pengenalannya, sungguh-sungguh. Bahkan kata radap ini digambarkan seperti lagi dikejar anjing. Saudara tahu kan anjing kalau lagi ngejar, seriusnya kayak apa? Kalau belum dapat, belum lepas. Apalagi kalau anjing ngejar kucing atau tikus. Nah, pengejaran, gambaran seperti pengejaran itulah yang Tuhan inginkan buat setiap kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk berusaha sungguh-sungguh, kejar sampai dapat. Karena itu yang dibutuhkan. Kalau nggak dikejar, lagi-lagi kembali, banyak orang percaya melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Nah, memang Bapak, Ibu, Saudara, orang percaya memang nggak mungkin mampu mengerti kehendak mengerti Tuhan dengan sempurna. Oh ya, Tuhan juga nggak menetapkan sebuah standar kenal sempurna. Oh nggak bisa kita. Namun seringkali minimal di dalam ketidakmengertiannya kita, minimal kita yuk datang, cari, bertanya. Namun kadang-kadang gini, di hati pun nggak ada keinginan untuk pengen kenal lebih lagi. Di hati pun seringkali banyak didapati nggak terlalu pengen belajar. Nah, manusia cenderung mencoba memilih untuk menerjemahkan segala sesuatu sendiri menurut apa yang dia pikir benar. Wow. Nah, tetapi melalui pesannya ini, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin kita yuk kejar pengenalan akan Tuhan. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita kenal Tuhan lebih lagi. Yang pertama adalah gini, kita harus paham prinsip ini. Mengenal Tuhan merupakan hasil sebuah pengalaman bersama Tuhan. Ketemu tiap hari di gereja, nggak jaminan kita kenal pribadi orang. Sedikit banyak kenalan, tapi nggak kenal sekali. Beda kalau berjalan bersama-sama hari lepas hari. Kita akan kenal. Kita akan tahu, oh ternyata yang selama ini aku pikir dia seperti, oh ternyata dia orangnya gini loh. Hasil dari apa? Hasil berjalan bersama-sama. Nah, Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal kita sering dengar lah, yada. Yada itu adalah to know by experience, mengenal hasil sebuah pengalaman. Jadi artinya kita mengenal Tuhan akibat hasil hubungan satu dengan yang lain yang dijalin. Jadi mengenal akibat hasil hubungan. Yang kedua, kata yada itu mengenal akibat berjalan bersama. Nah, makanya seperti yang tadi saya sampaikan, perlu berjalan hari lepas hari, baru kenal. Orang ketemu tiap hari aja belum tentu mengenal dengan dalam. Tapi beda kalau kita berjalan. Pergi keluar kota aja, bersama-sama beberapa hari, banyak hal. Dia kenal kita, kita kenal dia. Bagus jeleknya. Kehidupan rohani orang percaya adalah perjalanan iman. Makanya kalau kita perhatikan kan surat-surat Rasul Paulus kan selalu berbicara soal pertandingan, maraton, jarak jauh. Karena itu apa? Perjalanan panggilan Tuhan adalah perjalanan iman. Nah, perjalanan iman didapat bukan semata-mata dari membaca kebenaran firman Tuhan secara teratur. Betul, itu harus, itu bagus. Tapi bukan semata-mata hanya mengandalkan membaca kebenaran firman secara teratur, dan itu harus. Namun juga melalui sebuah kehidupan penyembahan yang benar, disertai praktek berjalan bersama Tuhan sebagai wujud akan kebenaran yang kita terima itu. Nah, paket itu yang membuat kita mengenal Tuhan. Ada sebuah perjalanan bersama Tuhannya. Nah, kalau kita perhatikan kan di sepanjang Alkitab, kalau kita perhatikan ada banyak tokoh-tokoh iman. Kalau kita perhatikan, ada sebuah perjalanan mereka berjalan bersama. Mereka bukan orang-orang sempurna, sama seperti kita. Tapi mereka adalah orang yang mau melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Hari lepas hari. Jatuh bangunnya mereka ada. Tapi hasil daripada berjalan bersama, mereka adalah menjadi tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Nah, misalnya apa?
Yang sangat kita mungkin sudah apa? Mungkin Abraham. Pengenalan Tuhan akan Abraham itu dimulai ketika Tuhan panggil Abraham keluar dari negerinya, keluar dari rumah sanak saudaranya dan rumah bapaknya, ya, di Kejadian 12 itu. Nah, sejak Abraham dipanggil keluar dari negerinya sama Tuhan untuk berjalan ke sebuah tempat yang Tuhan gak kasih tahu kemana, tapi Abraham memilih untuk oke, aku mau ikut aja deh, aku mau taat sama Tuhan. Sambil dia juga gak tahu nih kemana nih. Nah, disitulah awal mula bergantungnya Abraham kepada Allah, kepada tuntunannya. Maka apa yang Abraham lakukan? Mesbah demi mesbah terus dia bangun. Dia butuh tuntunan dan arahan dari Tuhan. Kemana dia harus melangkah selanjutnya. Sampai di satu titik dia bangun mesbah, mendapat arahan. Sampai di satu titik bangun mesbah lagi. Jadi itulah hari-hari yang dijalani oleh Abraham. Untuk dia nangkep apa sih menjadi maksud dan arah tujuan Tuhan. Bukannya Abraham gak pernah salah. Alkitab juga catat, Abraham pernah salah ketika mengambil keputusan untuk mengawini Hagar. Akibat janji keturunan yang gak kunjung datang, dia pikir mungkin Hagar kali. Tapi ternyata salah. Abraham juga pernah salah akibat dia berbohong kepada Raja Mesir bahwa Sarah istrinya adalah adiknya. Tetapi lewat peristiwa itu, lewat jatuh bangunnya, kepercayaan Abraham sama Tuhan terus bertambah. Kenapa? Dia terus berjalan. Dia terus berjalan bersama Tuhan. Meskipun gak selalu mulus, tapi hasil perjalanannya, pengenalan akan Abraham terus terbangun. Pengenalan akan Tuhannya. Nah, puncaknya lagi ketika Abraham disuruh mengorbankan Ishak anaknya. Nah, makanya kalau kita perhatikan kan, cara Tuhan mengajarkan seseorang lewat sebuah perjalanan sampai di satu titik. Waduh, kali ini berat banget. Anak yang dijanjikan 25 tahun, Tuhan bilang sekarang bawa itu anak ke gunung, ke Bukit Moria, korbankan anakmu satu-satunya itu. Berat gak? Berat banget. Tapi Abraham memilih untuk taat apa yang jadi perintah Tuhan. Maka dibawalah Ishak anaknya dengan hati yang sedih. Tetapi yang luar biasa, kenapa Abraham memilih untuk melakukan itu? Karena hasil hubungan yang dia jalin bersama Tuhan hari lepas hari membuat dia kenal Tuhan. Kalaupun sampai anakku mati, ya, Ibrani 11 ayat 19 kan bilang, kalau sampai mati, Allah berkuasa untuk membangkitkan kembali. Ada yang ditangkap. Pasti ada tujuan Tuhan memberikan dia keturunan. Tapi nggak mungkin keturunan itu ada kemudian untuk dimatikan. Kalaupun sampai mati, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan. Wow, begitu kenalnya Abraham. Sedihnya sedih. Tetapi pengenalan yang dibangun Abraham kepada Allah membuat dia lakukan apa yang diperintahkan Allah. Pada waktu pisau hendak ditusukkan ke badan Ishak, kemudian Tuhan memerintahkan malaikat untuk menyetopnya. Ya. Jangan kau bunuh anak itu, kata malaikat, sebab telah kuketahui bahwa sekarang engkau takut akan Allah. Karena engkau gak segan menyerahkan anakmu satu-satunya kepada Tuhan. Wow, Tuhan sebenarnya menguji Abraham. Tapi yang luar biasa, Abraham lakukan loh. Karena dia tahu siapa Tuhan yang diuruti. Pengenalan yang telah dibangunnya itu, wow, luar biasa. Nah, kemudian akhirnya korban tetap diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan, tapi bukan dari Ishak lagi. Karena ternyata Tuhan sudah menyediakan ada domba, ada anak domba yang lagi tersangkut tanduknya di belukan. Kemudian domba itu disembelih dan dipersembahkan. Nah, di situ Abraham berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Dan kalimat ini menjadi sebuah perkataan yang terkenal sampai sekarang. Allah itu adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Jadi predikat pengenalan Abraham kepada Allah, Jehovah Jireh, ini muncul bukan tiba-tiba. Hasil sebuah perjalanan panjang, mengenal sekali, sampai akhirnya dari mulutnya tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah Jehovah Jireh. Nah, kita umat Tuhan di zaman sekarang kan memang paling enak kan nggak klaim kan, Tuhan engkau
berjanji memberikan berkat-Mu, bukankah Engkau Jehovah Jireh? Kita enak aja ngomong Allah Jehovah Jireh. Abraham bisa ngomong Jehovah Jireh. Hasil sebuah perjalanan panjang. Pengenalan akan Tuhan itu nggak terjadi dalam waktu semalam. Melalui sebuah perjalanan, dan itu dimulai dari waktu kita memutuskan untuk Tuhan. Mulai saat ini akan berjalan bersama Engkau. Akan melibatkan Engkau di setiap langkah. Mungkin nggak mudah, seperti saya sampaikan, nggak mulus, ada jatuh bangunnya, tapi itulah kesempatan untuk kita belajar sesuatu. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin mengalami sebuah problema, seharusnya ini satu hal yang membuat kita sebetulnya nggak perlu menjadi takut dan panik adalah waktu kita kenal Tuhan kita. Masa-masa kita lalui hari-hari ini nggak mudah. Tapi bukan itu menjadi alasan buat kita hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Aduh, gimana ke depannya? Kalau kita kenal Allah kita, kalau kita kenal Yesus kita, berjalan di dalam kesulitan ya, tetapi enggak menjadi orang yang takut dan panik. Karena percaya, karena kita kenal Dia. Ya. Oke, itu yang pertama. Ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita kenal Tuhan lebih lagi. Yang pertama tadi apa? Mengenal Tuhan merupakan hasil sebuah pengalaman bersama Tuhan. Ada sebuah perjalanan bersama Tuhan. Dan itu dimulai waktu kita memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal Tuhan adalah tentang mengasihi Tuhan dengan setia. Ini agak beda dengan yang ada di aplikasi RDMB. Yang kedua adalah mengenal Tuhan adalah tentang mengasihi Tuhan dengan setia. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Apa maksudnya ini? Berbicara soal korban sembelihan dan korban bakaran ini kan sebetulnya Tuhan telah menetapkan memang sebuah aturan bagi bangsa Israel. Kalau kita perhatikan di kitab Imamat, adalah aturan-aturan keimaman, di mana imam-imam di Bait Allah harus setiap hari mempersembahkan korban dari binatang, korban sembelihan, korban bakaran, dibangun di atas mezbah, dan mezbah itu harus menyala, membakar korban tiap hari. Nah, itu yang kewajiban imam. Belum ditambah kewajiban umat Israel pada umumnya. Ada banyak, kalau kita perhatikan, ada banyak korban penghapus dosa, korban pendamaian. Nanti kalau kusta sembuh, dia juga harus datang ke imam dan kemudian mempersembahkan. Banyak sekali korban-korban yang harus dipersembahkan umat Tuhan kepada Tuhannya. Dibawa ke Bait Allah dan imam yang melakukan itu semua. Jadi artinya kehidupan mereka penuh dengan segala korban-korban dari binatang sembelihan, entah kambing, domba, burung tekuk, entah apapun yang binatang-binatangnya sudah ditetapkan itu. Namun ternyata gini, Tuhan melihat bukan cuma sekedar bakar korban, bukan sekedar binatang itu dibawa, disembelih, dibakar sebagai korban, tapi seringkali Tuhan melihat orang yang melakukannya udah nggak pakai hati. Betul sih korbannya dipersembahkan sama Tuhan. Betul sih kriterianya tepat seperti yang Tuhan maksud. Tapi Tuhan melihat hati yang gak tulus di dalam menyampaikan korban sembelihan dan korban bakaran itu. Gak disertai dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi sungguh-sungguh, dan tidak disertai dengan hati yang bertobat sama Tuhan. Karena begini, berkaitan dengan Hosea, kisah yang umat Israel di masa Hosea ini. Ketika Tuhan menyerukan pertobatan melalui Nabi Hosea kepada umat Israel, mereka akhirnya ya udah memilih untuk bertobat. Ketika mereka bertobat, mereka ya udah mempersembahkan korban. Tapi Tuhan melihat, ya ampun, cuman mulutnya aja bertobat. Tuhan melihat hatinya. Makanya kalau kita lihat Hosea 6 ayat 4, Tuhan melihat, ya ampun, hatinya belum bertobat. Berbalik sih. Di masa pembuangan datang kembali, menyembah Tuhan kembali, memberikan korban kembali. Tapi Tuhan melihat apa hati. Hosea 6 ayat 4.
Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Tuhan hanya melihat, ya cuma segitu. Sepertinya kayak serius mempersembahkan korban. Tuhan bilang melihat seperti embun, seperti kabut pagi. Nah, kalau Tuhan bilang seperti kabut pagi untuk wilayah Israel, Israel itu negara yang di samping, di pinggir lautan. Sampai muncul kabut pagi pun, itu bentar sekali. Angin laut menyapu kembali kabut itu. Jadi kalau orang-orang percakapan di antara orang Israel, wah pagi ini berkabut, mereka nggak terlalu khawatir sampai siang akan berkabut terus, enggak, bentar juga hilang. Nah, Tuhan melihat hati umat Tuhan, orang Israel, seperti kabut pagi. Kasih setiamu seperti embun. Artinya bukan sebuah keputusan, tetapi hanya sebuah tampilan. Mungkin kita ingat kisah Saul. Ketika Saul waktu itu sebagai seorang raja, Tuhan ingatkan Saul melalui Nabi Samuel untuk tumpas itu seluruh Amalek. Kalau kita hafal banget ya kisahnya, tetapi saya ceritakan singkat. Tumpas seluruh bangsa Amalek, dari raja sampai anak-anak, sampai bayi, sampai ternak-ternaknya. Artinya benar-benar Amalek itu harus hilang. Tapi ternyata Saul yang dapat perintah dari Tuhan melalui Nabi Samuel, gak semuanya dia tumpas. Sampai Nabi Samuel bilang, Saul, itu udah seorang baik. Iya Pak Samuel, gak semua ditumpas. Tapi gini loh, sengaja saya sisakan. Yang gemuk-gemuk saya gak bunuh. Karena yang gemuk ini baik buat Tuhan loh. Nanti kalau dipersembahkan Tuhan, Tuhan pasti seneng banget. Itu alasan Saul. Padahal dibalik dia menyisakan domba-domba itu untuk kepentingan diri sendiri. Tapi dia alasannya rohani banget. Ini nanti buat persembahan sama Tuhan. Nah kemudian apa jawab Tuhan? 1 Samuel 15 ayat 22. Tuhan menyampaikan melalui Samuel. Emang Tuhan suka dengan caramu yang seperti itu. Dan di situ dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakar dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Apa sih yang dikehendaki Tuhan? Tuhan kekurangan lemak kah? Tuhan pengen daging domba kah? Tuhan begitu kepengen sama kambing-kambing itu kah? Enggak. Semua Tuhan miliki seluruh binatang yang ada di dunia. Tuhan gak butuh itu sesungguhnya. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan di dalam mempersembahkan, disertai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Itu baru sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi seringkali ternyata, contohnya Saul aja, seorang pemimpin, dia pikir, udah Tuhan seneng deh dengan caranya begitu. Artinya apa? Dia gak kenal Tuhan. Dia pikir Tuhan begitu mudah kasih kambing domba terbaik aja, dia pasti senang. Tapi Tuhan lihat, kalau nggak disertai hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, itu bukan sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hari ini juga melihat pengenalan kita akan Dia, bukan dari semata-mata korban persembahan kita. Dia melihat apakah itu benar keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Udahlah, Tuhan mah gampang. Udah kasih persembahan yang rada gedean dah kali ini deh. Udah hitung persepuluhannya dengan benar dah, udah pasti senang punya. Emang Tuhan butuh duit? Udah kita melayani kasih tampilan yang baik aja lah, udah pasti senang punya. Di mata manusia mungkin wow hebat banget. Tapi Tuhan lihat apakah persembahan korban-korban itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan atau enggak. Kalau enggak lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, di mata Tuhan
Tuhan gak butuh semua korban-korban itu. Jadi artinya Tuhan bukan pribadi yang sekedar bisa disuap dengan hal-hal itu. Apakah semuanya itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan? Itu yang Tuhan lihat, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan memang gampang kalau keadaan lagi enak. Tapi tetap mengasihi, tetap taat, tetap melakukan yang terbaik di tengah kita harus mengorbankan sesuatu yang kita sayangi, itu gak mudah. Apa sih yang kita sayangi? Karena kita sayang waktu kita. Kita lebih memilih untuk uang kita, memilih sayang sama uang, memilih sayang sama tenaga, memilih sayang sama bisnis kita. Kita nggak berani korbankan itu. Tapi kalau lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, maka kita rela mengorbankan demi untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan sebuah persembahan yang asal, udahlah, ini kayak cukup. Nah, kalau kita kenal Tuhan, kita akan selalu bertanya, Tuhan, Kau senang gak dengan apa yang ku persembahkan ini? Ketika kita memilih bahwa udahlah Tuhan pasti senanglah, begini aja cukup. Nah, artinya apa? Artinya kita belum mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat pesannya di minggu ini Tuhan mau yuk bangun pengenalan akan Tuhan. Sungguh-sungguh kejar sampai kita ngalami melalui sebuah perjalanan, melalui sebuah pengalaman. Saya nggak bilang mudah, tetapi mari itu akan diwarnai dengan mungkin jatuh bangunnya kita. Tetapi waktu kita terus berjalan bersama Tuhan, kita mulai kenal Dia. Kita mulai kenal apa yang menjadi maksudnya, isi hatinya. Wow. Oke, itulah jadi pesan Tuhan. Kehidupan, kesuksesan hidup seorang pemercaya bukan seberapa ia kaya dalam harta, bukan seberapa ia dapat memiliki banyak hal. Bukan, kesuksesan gak diukur sama itu. Kesuksesan orang percaya diukur seberapa dia nangkap kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan didapat lewat hubungan, pengenalan akan Tuhan. Mari kita kejar pengenalan akan Tuhan. Kenali lebih lagi siapa Yesus yang kita sembah. Saya mau ajak kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang Kau berikan buat kami, yang mulai mengajari kami. Kami gak mau menjadi orang yang asal mendengar pesan demi pesan, tetapi kami mulai memperhatikan pesan demi pesan dari beberapa waktu terakhir. Bahwa Tuhan sedang membawa kami ke dalam sebuah pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang tahu hati Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di tengah masa-masa new normal ini Tuhan, ada aktivitas-aktivitas yang sudah mulai dilakukan. Mari Tuhan tolong. Kami percayakan janji perlindungan, kami percayakan penyertaan-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan rumah tangga dan rumah tangga. Dan yang terlebih, ketika umat Tuhan berjalan bersama Engkau, mereka mengalami Engkau. Di dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati.